Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Setelah rehat selama 1 minggu akibat kata-kata mutiara yang dilontarkan oleh Oda Sensei, One Piece Chapter 1080 secara resmi akan dirilis pada tanggal 9 April 2023. Namun versi bajak lautnya sudah akan dirilis pada hari Kamis sebelumnya. Yap, sebelum Mimin mulai videonya, sudilah kiranya Kisanak untuk like video ini agar Mimin makin bersemangat untuk menghidangkan berbagai macam informasi mengenai One Piece pada kalian semua. Saat ini, ketiga Kapten Baka yang berhasil mengalahkan Kaido dan Big Mom tengah mengalami masa-masa sulit setelah mereka pergi berlayar meninggalkan Wano Kuni. Luffy berlayar menuju ke Pulau Egghead dan berakhir dengan situasi perebutan harta Gono Gini yang sedang terjadi antara Dr. Vegapunk dan pemerintah dunia. Saat ini ratusan kapal perang dari Angkatan Laut yang dipimpin oleh Admiral Kizaru beserta salah satu Gorosei Sanjay Garcia Saturn sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Egghead. Lalu Eustace Captain Kid, dia pergi berlayar menuju Elbaf yang ternyata malah bertemu dengan Yonkou bajak laut Akagami beserta armada besar bajak lautnya di sana. Pada One Piece Chapter 1079, nasib dari bajak laut Kid berakhir dengan sangat tragis setelah Kid dan Killer dikalahkan dalam sekali tebasan oleh Shanks. Kapal mereka dihancurkan oleh Dory dan Brogy, hingga akhirnya seluruh bajak laut Kid tenggelam di lautan dekat dengan Pulau Elbaf. Selanjutnya ada Trafalgar Law. Sebenarnya tragedi yang dialami oleh bajak laut Hati sudah dimulai dari manga One Piece Chapter 1063, di mana Law dibegal oleh Kurohige. Sama seperti Shanks, Kurohige juga mengincar salinan Road Poneglyph dan dimiliki oleh para kapten yang berulah di markas besar milik Kaido. Dan Trafalgar Law lah yang ditakdirkan oleh Oda Sensei melewati jalur dekat dengan markas besar milik Kurohige. Bagaimana kelanjutan pertempuran mereka? Yap, pada kelas terakhir antara Law dan Teach, Law menggunakan teknik awakening dari buah iblis OP-OP nominya untuk menyerang Kurohige. Namun, manusia brengsek itu dapat menahan serangan Law tersebut menggunakan kekuatan dari buah iblis Gura-Gura Nomi miliknya. Tak berhenti sampai di situ, Teach tanpa ampun langsung menggunakan salah satu teknik dari buah iblis Yami Yami Nomi miliknya yang dinamakan Black Vortex. Teknik Black Vortex pernah digunakan oleh Kurohige saat berhadapan dengan Port Gas di Aceh, di mana Black Vortex digunakan untuk menarik lawan agar bisa diremas oleh tangan Kurohige. Sehingga Kurohige mampu menggunakan kemampuannya untuk menetralisir kekuatan buah iblis Law nantinya. Sama seperti saat Kurohige meremas leher buah Hancock. Dan saat itu Hancock tak bisa berbuat apa-apa. Trafalgar Law merupakan karakter yang sangat mengandalkan kekuatan buah iblisnya. Meskipun dia memiliki pedang, namun dia tak memiliki teknik berpedang seperti Zoro atau pendekar pedang lainnya. Karena Law hanya menggunakan pedangnya untuk memaksimalkan kekuatan buah iblisnya. Sehingga ketika Law diremas oleh Kurohige, dia tak akan bisa melakukan apa-apa. Ditambah lagi, Teach merupakan salah satu karakter antagonis yang diberikan anugerah dari Oda Sensei berupa plot armor yang sangat membagongkan. Sehingga sudah dapat dipastikan jika Law pasti akan dikalahkan oleh si brengsek Kurohige. Namun apakah tujuan Teach untuk mendapatkan salinan Road Poneglyph milik Law setelah dia mengalahkannya akan tercapai? Itulah cerdiknya sosok Trafalgar Law. Meskipun Teach berhasil mengalahkannya, dia tak akan mendapatkan salinan Road Poneglyph miliknya. Yap, sebelum mulai bertarung secara langsung dengan Kurohige, Law memerintahkan beberapa krunya untuk masuk ke dalam kapal selam. Selain untuk menyerang kapal milik Kurohige dari bawah laut, pasti Law juga mengamankan salinan Road Poneglyph di dalam kapal selam miliknya. Itu artinya mau tidak mau Kurohige harus menangkap Trafalgar Law, dan dia akan membawanya ke Pulau Beehive yang merupakan markas besarnya. Dengan tujuan untuk memancing anak buahnya agar datang ke sana. Karena mereka pasti akan pergi menyelamatkan kaptennya. Dengan tertangkapnya Trafalgar Law, Kurohige bisa saja mengambil kekuatan buah iblis milik Trafalgar Law. Karena buah iblis OP-OP Nomi beneran OP cuy. Ditambah lagi, Kurohige sudah pernah membaca buku RPUL mengenai perbuah iblisan. Bukan tidak mungkin jika Kurohige mengetahui kemampuan puncak dari buah iblis OP-OP Nomi, yaitu bisa memberikan operasi keabadian. Karena operasi keabadian tak bisa digunakan oleh pengguna buah iblis OP-OP Nomi abal-abal, sehingga Teach mau tidak mau
harus menangkap Lau dan memaksanya untuk melakukannya pada dirinya. Selain membegal Lau, saat ini Teach sedang memiliki sebuah rencana yang ada hubungannya dengan Pulau Egghead, di mana pada One Piece Chapter 1079 diperlihatkan salah satu kapal bajak lautnya berada di perairan Pulau Egghead. Seharusnya Kurohige saat ini masih berhadapan dengan Lau di Winner Island, sehingga kemungkinan besar kapal yang berada di perairan Egghead adalah Kapten Titanic dari armada besar bajak laut Kurohige. Siapakah dia dan dengan tujuan apa Teach menyuruhnya untuk berlayar ke Pulau Egghead? Karena berita besar milik Morgan mengenai kisruh di Pulau Egghead belum terbit dan angkatan laut pun belum sampai di sana. Kemungkinan besar rencana penggerebekan ke Pulau Egghead sudah direncanakan oleh Teach jauh-jauh hari sebelumnya. Masih belum dijelaskan alasan mengapa Teach menculik Koby. Bahkan markas besar angkatan laut pun tak menganggap penculikan Koby sebagai hal yang serius, dan hanya Garp, Helmeppo, serta Hibari saja yang berniat untuk menolong Koby. Teach menculik Koby setelah dia gagal mendapatkan kekuatan dari buah Hancock di Pulau Amazon Lily. Selain itu, Teach juga melihat Seraphim Mihawk dan Seraphim buah Hancock saat di sana. Apakah tujuan Teach menculik Koby untuk mengorek informasi mengenai Seraphim? Dan akhirnya saat ini kru bajak laut Teach pergi ke Pulau Egghead untuk mendapatkan Seraphim buah Hancock alias Snake. Snake dialiri Greenblood yang memiliki lineage factor dari buah Hancock dengan kekuatan buah iblis Mero Meronomi. Sehingga karena gagal mendapatkan yang asli, Kurohige berniat untuk menculik buah Hancock KW Super demi mendapatkan kekuatan buah iblis Mero Meronomi imitasi milik Snake. Sepertinya yang ditugaskan oleh Teach adalah Shiryu dan Laphite. Mengapa mereka berdua? Karena keduanya memiliki kemampuan untuk menyelinap, sehingga tak akan ada pertarungan barbar nantinya. Shiryu memiliki buah iblis Suke Sukenomi, yang membuatnya menjadi sosok lelembut tak kasat mata. Selanjutnya, kemampuan menyelinap dari Laphite sudah tak perlu diragukan lagi. Laphite pernah menyusup ke rapat para Shichibukai di Mary Joyce. Lalu dia juga lah yang membuka gerbang keadilan sehingga bajak laut Kurohige mampu masuk ke markas besar Marineford. Terdapat kemungkinan lain, kedatangan bajak laut Kurohige mungkin saja berhubungan dengan York. Setelah mengetahui pengkhianatan dari pemerintah dunia, York pasti perlu tempat bernaung yang baru. Sehingga beraliansi dengan bajak laut Kurohige merupakan pilihan terbaik baginya. Jika Sokka bisa menghubungi Monkey D. Dragon, bukan tidak mungkin jika York juga bisa menghubungi Kurohige. Akan menjadi sangat menarik kok jika bajak laut topi jerami bisa mendapatkan Dr. Vegapunk asli. Dan bajak laut Kurohige bisa mendapatkan Vegapunk York. Kalian pasti sudah bisa membayangkan power up apa yang bisa didapatkan dari kelompok tersebut. Hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Yos nakama, itulah video teori mengenai pergerakan bajak laut Kurohige. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!